Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik tentang seorang atlet MMA yang bereinkarnasi ke zaman klasik. Novel ini berjudul Serigala Abu. Selamat mendengarkan. Episode 3. Matahari pagi belum sepenuhnya memanjat langit ketika kabut tipis masih memeluk lereng gunung besi. Pepohonan pinus berdiri kokoh seperti penjaga diam, dan di celah-celah barisannya cahaya keemasan merembes masuk perlahan, menyentuh tanah berbatu, membasahi dedaunan yang terbaluri embun, dan menjilat permukaan sungai kecil yang mengalir tenang. Seekor burung tak dikenal berkicau dari suatu tempat yang tersembunyi, seolah memberitahu dunia bahwa malam telah benar-benar berlalu. Di pelataran batu di depan gubuk utama kelompok Serigala Abu, seorang pemuda berdiri sendirian. Chen Hao, atau Jin Haoran, nama yang kini ia pinjam seperti meminjam baju orang lain yang kebetulan pas di badan, berdiri dengan kedua kaki terbuka selebar bahu. Matanya terpejam, napasnya teratur, pelan, dalam, seperti seseorang yang sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar dengan telinga biasa. Ia sedang mencari aliran itu lagi. Tenaga dalam. Kemarin pagi, ia menemukannya secara tidak sengaja, sebuah aliran hangat yang bergerak dari pusar ke atas saat ia melakukan peregangan. Hari ini, ia ingin menemukannya lagi. Dengan sengaja. Dengan kendali, ia mengatur napas mengikuti pola yang ia ingat dari sesi meditasi yang pernah ia ikuti 2 tahun lalu di Wuhan, sebuah kelas yoga yang ia masuki bukan karena tertarik, melainkan karena gymnya tutup renovasi dan ia tidak tahu harus berlatih di mana. Waktu itu ia menganggap meditasi sebagai pemborosan waktu. Sekarang, di lereng gunung yang dingin ini, ia menyesal tidak lebih serius memperhatikan. Napas masuk, tahan, napas keluar. Perlahan, ia merasakan sesuatu. Samar-samar, seperti hangatnya bara yang ditutup abu, ada, tapi tersembunyi. Ia mendorong perhatiannya ke sana, hati-hati, seperti seseorang yang mencoba menyentuh sesuatu yang mudah pecah. Aliran itu bergerak. Tipis, lambat, tapi nyata. Jadi memang ada. Chen Hao membuka matanya perlahan. Ia menatap telapak tangannya, tangan Jin Haoran yang besar dan penuh bekas luka itu. Apa yang ia pahami kali ini sangat berbeda dengan pengetahuan tempurnya di dunia modern. Menarik. Kakak pertama, lagi-lagi kau sudah bangun duluan. Chen Hao menoleh. Bao Hu berdiri di mulut jalan setapak dengan 2 mangkuk kayu di tangannya, mengepul, berbau jahe dan sesuatu yang manis. Wajah pria besar itu memperlihatkan ekspresi yang sudah familiar, campuran antara setia dan bingung. Sejak sebelum ayam pertama berkokok, jawab Chen Hao. Bao Hu menghampiri dan menyodorkan salah satu mangkuk. Ini wedang berdasar resep Nenek Uyan. Katanya bagus untuk luka dalam. Chen Hao menerima mangkuk itu. Ia menyeruput sedikit, rasanya pahit dengan jejak manis di ujung, dan hangatnya langsung menjalar ke dada. Tidak buruk. Bao Hu, kata Chen Hao setelah diam sejenak. Ceritakan padaku tentang serangan malam itu. Dari awal. Bao Hu mengernyit sedikit. Ia duduk di atas batu di pinggir pelataran, meletakkan mangkuknya, dan menarik napas panjang. Pasukan hakim daerah Kuan datang dari 2 arah sekaligus. Sekitar 40 orang, sebagian besar adalah serdadu reguler. Tapi ada juga beberapa yang jelas bukan serdadu biasa. Gerakan mereka terlatih, bukan sembarang orang. Bao Hu menatap tanah. Kami tidak siap. Kakak pertama sedang sendirian di sisi barat ketika mereka mengepung. Kami terlambat menyadari bahwa serangan dari timur hanya pengalih perhatian.
40 orang, ulang Chen Hao pelan. Melawan 23, dengan senjata yang tidak setara. Dan mereka masih bisa mundur dengan hanya kehilangan 3 orang. Siapa yang memimpin sisi timur waktu itu? Saudara kecil Teng Fei. Dia yang pertama menyadari bahwa serangan dari timur hanya tipuan. Dialah yang menarik semua orang mundur ke titik kumpul. Bao Hu mengangkat wajahnya. Tanpa dia, mungkin kita kehilangan lebih banyak. Di mana dia sekarang? Masih tidur, sepertinya. Lukanya cukup dalam di paha kiri. Chen Hao mengangguk pelan. Ia menyeruput wedangnya lagi, membiarkan kehangatan itu bekerja, sementara kepalanya memetakan informasi yang baru saja ia terima. Hakim Daerah Kuan, 40 pasukan, serangan terorganisir dengan taktik pengalih perhatian. Ini bukan serangan main-main, ini serangan yang direncanakan oleh seseorang yang tahu cara berperang, atau setidaknya, seseorang yang punya penasihat yang tahu. Dan karena hasil yang diharapkan tak terjadi, mereka pasti akan kembali. Setengah pembakaran dupa kemudian, Chen Hao berdiri di depan 23 orang yang berkumpul di pelataran batu. Beberapa masih memperlihatkan perban yang segar. Beberapa lagi berdiri dengan kaki yang sedikit pincang. Tapi semuanya hadir, semuanya menatapnya. Chen Hao memandang mereka satu persatu. 23 orang. Sebagian besar masih muda, beberapa sudah berumur, semua dengan mata yang menunggu. Ia menarik napas. Kalian semua tahu apa yang terjadi 2 malam lalu, katanya. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk didengar sampai barisan belakang. Kita diserang, kita kehilangan 3 saudara, dan musuh kita mundur bukan karena kalah, tapi karena belum selesai. Keheningan. Hakim Daerah Kuan akan kembali. Dengan lebih banyak orang. Mungkin dalam beberapa hari. Mungkin lebih cepat dari itu. Chen Hao berhenti sejenak. Jadi aku ingin tanya kalian satu hal. Apakah kalian ingin tetap di sini? Atau pergi? Beberapa orang saling pandang. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan bekas luka di dagu, yang menurut memori Jin Haoran bernama Lao Cheng, angkat bicara lebih dulu. Kakak pertama, kemana kami harus pergi? Ini satu-satunya tempat yang kami punya. Beberapa kepala mengangguk. Seorang pemuda kurus di barisan depan, Teng Fei, yang kulitnya masih kekuningan karena demam akibat luka, berkata dengan suara serak, kami ikut kakak pertama kemana saja. Tapi kami tidak akan lari. Tidak akan lari. Chen Hao menatap pemuda itu beberapa saat. Lalu menatap wajah-wajah lain di depannya. Ada yang gugup, ada yang takut, tapi tidak satu pun yang bergerak mundur. Sesuatu di dada Chen Hao bergerak, perasaan yang tidak bisa ia namakan dengan tepat. Bukan haru, lebih dekat ke tanggung jawab. Berat, nyata. 23 orang ini bergantung pada nama yang aku pinjam. Baik, kata Chen Hao akhirnya. Kalau begitu, mulai hari ini, kita berubah. Cara kita berjaga berubah. Cara kita berlatih berubah. Cara kita makan pun berubah. Ia memandang sekeliling. Gunung ini kita jadikan benteng yang sesungguhnya. Bukan tempat bersembunyi, tapi tempat berdiri. Apa yang harus kami lakukan, kakak pertama? Pertama, bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama jaga pos di 3 titik, utara, selatan, dan jalur sungai. Bergantian setiap 2 pembakaran dupa. Tidak boleh ada titik yang kosong bahkan saat malam. Chen Hao melanjutkan, menyebut satu persatu instruksi yang sudah ia susun sejak dini hari. Sistem jaga berlapis, jalur mundur cadangan, tanda bahaya yang disepakati bersama. Semua itu ia ambil bukan dari memori Jin Haoran, tapi dari pengetahuan dan pengalamannya di dunia modern. Kadang,
Di waktu senggang, Chen Hao menghabiskan waktu dengan menonton film strategi dan membaca novel. Bao Hu berdiri di sampingnya, mendengarkan dengan ekspresi yang berubah-ubah antara setuju dan heran. Heran bukan karena instruksinya salah, tapi karena cara kakak pertamanya berbicara hari ini terasa sangat berbeda dari biasanya. Jin Haoran yang ia kenal tidak pernah menjelaskan alasannya. Ia hanya memerintah. Yang berdiri di depan semua orang hari ini, menjelaskan, mempertimbangkan, bahkan sesekali bertanya, bukan Jin Haoran yang ia kenal. Tapi anehnya, pikir Bao Hu dalam hati, rasanya lebih baik. Bao Hu melirik ke arah Jin Haoran sekali lagi. Menyaksikan bagaimana kakak pertamanya melayani pertanyaan beberapa orang, Bao Hu berpikir, ada baiknya juga orang yang sadar setelah terluka berat. Harusnya dari dulu saja, hehe. Tepat pada saat ini. Bao Hu, sepertinya kau sedang tidak fokus. Apa kau ada masalah? Tanya Chen Hao. Oh, kakak pertama, aku sepertinya agak sakit perut. Mungkin karena salah makan, jawab Bao Hu panik. Sial, pantas saja dari tadi aku mencium bau kentut beberapa kali. Jadi itu kau, Bao Hu? Kata seseorang. Iya, betul. Sungguh tak sopan, padahal kakak pertama sedang berbicara. Timpal yang lain. Chen Hao melirik ke arah Bao Hu yang membuat Bao Hu menjadi berkeringat dingin. Sial, saudara-saudara sialan. Ia pun mengangguk sekali ke arah bosnya dan dengan wajah merah meminta izin untuk ke sungai. Siang itu, di bawah sebatang pohon pinus besar di sisi timur pelataran, Chen Hao duduk berhadapan dengan Teng Fei. Pemuda kurus itu memandangnya dengan mata yang masih sedikit berkunang karena demam, tapi ia tidak mau berbaring lebih lama dari yang diperlukan. Bao Hu bilang kau yang menyelamatkan semua orang malam itu, kata Chen Hao. Teng Fei menggeleng cepat, saya hanya melakukan yang seharusnya. Itu bukan hal kecil. Chen Hao menatapnya. Kamu bisa membaca taktik musuh di tengah kepanikan. Itu bukan kemampuan yang bisa dimiliki oleh sembarang orang. Teng Fei terdiam. Pipinya yang pucat tampak sedikit memerah. Kau pernah belajar ilmu perang? Tanya Chen Hao. Tidak, Teng Fei menggeleng lagi. Tapi ayah saya dulunya adalah seorang prajurit. Sejak kecil saya sering mendengar ceritanya. Ayah seorang prajurit, tapi anaknya jadi bandit gunung. Chen Hao tidak bertanya lebih jauh soal itu. Setiap orang di sini punya jalan yang membawa mereka ke gunung ini, dan tidak semua jalan itu menyenangkan untuk diceritakan. Istirahat dulu sampai lukamu membaik, kata Chen Hao. Setelah itu, aku ingin kau membantuku untuk melatih yang lain. Teng Fei menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Saya? Ya, kau. Pemuda itu terdiam cukup lama. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat dan bayangan pohon-pohon pinus memanjang di atas tanah berbatu, Chen Hao kembali menuruni lereng menuju pondok Nenek Uyan, kali ini sendirian. Ia menemukan perempuan tua itu di tempat yang sama, duduk di bangku kayu rendah di depan pondok, tangan-tangannya yang keriput sedang meracik sesuatu di atas nampan kayu. Aroma tanaman herbal yang kuat menguar di udara, bercampur dengan bau tanah lembab dan lumut dari mata air di sampingnya. Nenek Uyan tidak mengangkat kepala ketika Chen Hao tiba. Tapi bibirnya bergerak. Kau datang lebih cepat dari yang kukira. Chen Hao duduk di bangku yang sama seperti pagi tadi. Kamu bilang Jin Haoran menitipkan pesan. Ya, apa pesannya? Nenek Uyan berhenti meracik. Jari-jarinya yang keriput meletakkan beberapa helai daun kering di atas nampan dengan gerakan yang sangat hati-hati, seperti seseorang yang meletakkan sesuatu yang berharga. Dia bilang,
Kata perempuan tua itu perlahan, bahwa jika suatu hari ada jiwa lain yang menempati tubuhnya, tolong sampaikan ini, jaga mereka. Aku tidak sempat. Sunyi. Hanya suara air dari mata air dan angin yang bergerak pelan di antara daun-daun. Chen Hao menatap perempuan buta di depannya. Jin Haoran tahu ini akan terjadi. Entahlah, Nenek Wuyan menggeleng pelan. Tapi dia memang berpesan seperti itu. Sejak lama, jauh sebelum malam itu, jeda sejenak, Jin Haoran adalah orang yang keras dan tidak banyak bicara. Tapi dia tahu satu hal yang kebanyakan orang lalai darinya. Apa itu? Bahwa dia tidak akan hidup lama. Chen Hao tidak menjawab. Nenek Wuyan kembali meracik. Jari-jarinya bergerak lagi di atas nampan, memilah daun dan akar dengan keyakinan seseorang yang melakukannya bukan dengan mata, tapi dengan ingatan yang lebih dalam dari penglihatan. "Dari mana asalmu?" tanya perempuan tua itu tiba-tiba. Chen Hao mempertimbangkan jawabannya sejenak. "Dari tempat yang sangat jauh." "Jauh kemana?" "Jauh ke depan." Nenek Wuyan berhenti meracik untuk kedua kalinya. Kepalanya miring sedikit, gerakan kecil yang pada perempuan buta ini terasa seperti sebuah pertanyaan besar yang sedang ia timbang-timbang. Lalu ia melanjutkan pekerjaannya kembali, tanpa berkata apa-apa. Dan Chen Hao menyadari bahwa diam perempuan tua itu bukan berarti ia tidak mengerti. Justru sebaliknya, dia mengerti terlalu banyak. Satu hal lagi, kata Nenek Wuyan sebelum Chen Hao berdiri. "Tenaga dalam yang kau coba sentuh tadi pagi, jangan dipaksa. Tubuh itu punya jalannya sendiri. Kau hanya tamu di dalamnya." Sebuah senyum tipis. Untuk saat ini, Chen Hao membeku. Dia tahu aku berlatih tadi pagi. Dari pondok ini, di bawah sini, tapi dia tahu. Chen Hao refleks menoleh dan mendongak ke atas. "Tak terlihat sama sekali markas kami dari sini." Kemudian ia menatap perempuan buta itu, perempuan yang matanya tertutup kain gelap, yang tidak bisa melihat dalam pengertian biasa, tapi sepertinya mampu melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Siapa sebenarnya nenek tua ini? Pertanyaan itu tidak Chen Hao ucapkan. Karena dari senyum tipis yang masih tergantung di sudut bibir perempuan itu, Chen Hao menduga bahwa jawabannya belum saatnya ia dengar. Bersambung.